Streaming short series RCTI Plus gratis. Begini sayang, mumpung seberapapun. Seru banget di Bintang Impian ini. Semuanya yang ikut punya mimpi. Kan mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia, berlarilah tanpa lelah. Itu jadi nyanyi, tapi benar, semua kayaknya nggak cuma di panggung, di kehidupan kita mesti punya mimpi. Kalau nggak, kita nggak bisa bangun tidur punya semangat untuk menghadapi hidup yang fana ini. Jaelah, curhat bu. Pokoknya begitu. Jadi apapun yang impian itu kunci untuk hidup, karena itu yang memotivasi kita buat terus jalan, buat terus memacu kita untuk selalu, apalagi habis ini. Mimpi kita udah kecapai belum? Mimpi kita ketinggian apa masih tinggi-tingginya atau terlalu tinggi banget? Tapi yang jelas gak ada yang gak mungkin di dunia ini. Gak ada yang gak mungkin di dunia ini kalau kamu yakin. Jadi aku tuh selalu ya di Bintang Impian ini aku juga belajar semua pesertanya itu punya tujuan hidup, sehingga dia berusaha semaksimal mungkin untuk tampil di depan panggung. Begitu juga itu yang akhirnya aku pelajari ketika kita tapi dari dulu ya, dari aku menari di Guru Soekarno Putra tuh dari aku 11 tahun. Mas Guru selalu ngajarin aku sebenarnya sih kita kalau sebelum tidur itu apa yang kita mau ditanam di bawah alam sadar. Kalau di Islam mungkin kita berdoa dulu sebelum tidur. Habis itu kita tuh punya mimpi apa sih? Kadang-kadang aku suka sebelum tidur aku suka mikir, oh aku pengen apa ya? Oh aku pengen 1, 2, 3, lalu berpikir, lalu aku bawa dalam tidur. Ternyata itu mendrive kita menuju sesuatu yang ya kita jalan nih. Itu ternyata arahnya ke tujuan mimpi kita. Itu percaya nggak percaya. Jadi di alam bawah sadar itu semua. Jadi rasanya kalau kita nggak punya mimpi jadi hambar dunia. Kadang-kadang mimpi itu juga bisa buyar atau hilang karena ada masalah bertubi-tubi. Semua masalah datang, kok begini banget hidup gue. Aduh, gue mau punya mimpi. Gimana lu mau mimpi? Hidup lu sekarang aja kayak begini, diterpa cobaan apa-apa. Tapi itu semua ya namanya hidup. Jadi cobaan apapun ketika kita bangun, kita berusaha untuk membangkitin mimpi supaya kita punya motivasi untuk hidup. Karena kalau nggak bisa jalan. Memang hidup itu isinya masalah kapan kita seneng, masalah kapan kita senep. Tapi kita harus menghadapinya aja. Nah, jadi senang banget aku tergabung dalam Bintang Impian karena setiap hari jadi belajar atau kadang-kadang ini untuk ibu rumah tangga ya, seperti aku juga punya anak. Terus juga kadang-kadang impian yang kita punya nih para ibu-ibu justru terpendam jauh ke bawah. Karena apa? Karena kita mengejar impian anak-anak. Oh anakku harus masuk sekolah, anakku harus menjadi ini, anakku harus mencapai cita-cita, sehingga mimpi kita pendam dalam-dalam lah. Kayaknya gue hidup tinggal berapa tahun lagi, kayaknya untuk anak-anak gue deh. Kadang-kadang mungkin ketika mimpi kita pun kita kejar dan tercapai, mungkin itu ada bahagia di situ. Nah jadi itu juga tuh kadang untuk ibu-ibu ya seperti aku, apakah tanya lagi sama diri sendiri, apa mimpi kamu masih ada yang belum terwujud? Apakah bisa kamu jalanin? Menurut aku bisa, untuk jadi kamu bahagia gitu. Kalau nggak ada motivasi nih, itu mungkin ditanya lagi di dirinya, mungkin ada mimpi yang belum terwujud gitu. Jadi nggak ada yang sia-sia dalam hidup, termasuk ibu-ibu rumah tangga yang katanya rumah tangga, tapi mungkin ada hal-hal yang banyak loh ibu-ibu rumah tangga mungkin yang pengen jadi penulis. Kenapa nggak mulai nulis? Mungkin juga ada ibu-ibu rumah tangga yang mau jadi penyanyi. Kenapa nggak bikin konten, masukin di digital atau di apapun? Sekarang semuanya bisa jadi sesuatu. Jadi nggak ada mimpi nggak terwujud kalau dia nggak gerak. Kan orang bisa merubah hidupnya kalau dia sendiri yang merubahnya. Ya.
penilaiannya bagaimana dia bisa menangani, karena ini kan semuanya berkompetisi ya, gimana dia bisa menangani rasa nervousnya karena ada kita komentator, kemudian belum lagi dengan stage, kemudian dinginnya studio, kemudian sama lighting yang mempesona, kemudian musiknya juga, gimana dia bisa menangani itu semua gitu. Jadi itu penilaiannya, dan juga karakter atau menjadi diri sendiri, sehingga setiap lagu kan ada penyanyinya. Jadi ketika apakah persis banget sama penyanyinya itu jadi menang, apakah justru menjadi dirinya sendiri menjadi menang. Nah, itu banyak tuh elemen yang saya, Denada dan Rangga yang menilai untuk mencari pemenang. Tapi sebenarnya semua ada di sini sudah juara ya, karena sudah melewati banyak banyak kontestan yang lain. Tapi mudah-mudahan dari sini ada pembelajaran yang didapatkan untuk bisa mengejar mimpi. Sebenarnya ini tayangan bukan cuma melihat para peserta yang ingin mengejar mimpinya, karena dari yang menang nih sebenarnya nanti mendapatkan uang ya, jutaan rupiah, sehingga uangnya itu buat apa? Jadi mimpi ada yang untuk benerin rumah, ada yang untuk beli alat musik untuk dia, ada yang macam-macam banget motivasinya. Ada yang benerin rumah orang tua atau apapun juga gitu. Jadi tapi mungkin untuk yang nonton juga jadi menyadarkan kembali apakah jadi generasi rebahan yang ya udah rebahan aja terus tidak membuat apapun gitu ya. Jadi mungkin sambil nonton nanti bisa lihat, oh iya aku masih punya mimpi. Mungkin mimpinya bukan jadi penyanyi atau mimpi apapun dari tayangan ini bisa memotivasi untuk terus maju. Ya walaupun keadaan sedang kayak begini ya gitu, tapi mudah-mudahan masih terus ada motivasi. Nih, sedikit dong nih, update anak-anak aku ulang tahun. Ya betul. Dua-duanya. Anak-anakku Ibran ulang tahun yang ke-8, Ibrar ulang tahun yang ke-6. Ya memang biasanya itu kita membuat ulang tahun yang cukup besar tuh, maksudnya kita undang teman-temannya gitu untuk datang playdate bersama, main gitu. Tapi kali ini enggak, kita ngadain di rumah gitu, terus kita ngadain juga di sekolah gitu aja. Jadi kemudian anak-anak udah tahu tuh nanti udah mau masuk SD dua-duanya. Jadi kan bukan dia perlu untuk tahu mamanya mau bayar sekolah ya, masuk dari TK semua masuk SD, aduh mamanya double karena memang si Ibran itu termotivasi, sehingga Ibran tuh 8 tahun tapi baru masuk SD. Nah adiknya 6 tahun sudah masuk SD. Jadi saya mengajarkan untuk dia tahu tuh, oh gimana ya untuk bisa ulang tahun tapi bisa bahagia lewat apapun gitu, bukan pesta yang bagaimana, tapi perayaan yang dirayakan oleh keluarga atau sama teman-teman di sekolah gitu. Jadi seperti merayakan yang di tempat playground sama-sama. Itu saya bilang nanti kalau ada waktunya kita juga bisa, tapi waktu itu kita sudah pernah merayakannya. Nah sekarang Mami mau nanti kita akan liburan sama-sama, kita akan merayakannya di jalan-jalan sama-sama gimana gitu. Jadi nanti mungkin di liburan kita akan alokasikan apa yang harusnya jadi playdate atau pesta sama teman-temannya, untuk kita nanti akan pergi berlibur di tempat-tempat yang gak jauh sebenarnya. Tapi aku mengajarkan untuk ulang tahun itu bukan harus berpesta begitu. Jadi waktu itu sudah pernah, tapi sekarang ya kita rayakan apa sih ulang tahun sebenarnya gitu. Jadi anak-anak udah tahu sekarang, oh iya Mami. Tapi ketika temennya ada yang ulang tahun, dia juga tahu, iya Mami temenku yang ini ulang tahunnya tapi dirayakan. Iya nggak apa-apa, mungkin ada hal lain, kita yang lain gitu. Jadi memang mengajarkan anak
memang harus dicontohin. Ayo mungkin perkembangannya Ibran sekarang. Ya, Ibran sekarang udah main, dia suka banget piano kan, dia les piano, bentar lagi dia mau konser. Ya kan, nggak apa-apa lewat aja. Jadi bentar lagi Ibran mau konser, jadi aku seneng banget nih, kayaknya di liburan nih nanti datang boleh. Jadi dia mau konser, karena dia udah berlatih pianonya, jadi seneng banget karena kan dia sudah tahu betul tuh. Sampai sekarang pun kalau misalnya ada lagu nih, Bran dengerin Bran gitu, terus dia denger sebentar, habis itu dia ke pianonya ikutin. Oh, udah pinter. Iya, udah bisa nada-nada. Jadi aku seneng banget sih perkembangannya. Kemudian dia sudah bisa ngitung dari 1 sampai 100, bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga. Kemudian huruf juga, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ABCD atau ABCD udah, tinggal nulisnya sekarang. Jadi ya masih terus belajar. Jadi dua-dua anakku nanti ajaran baru akan masuk SD. Jadi banyak banget. Semangat. Semangat terus hadapi hidup. Terima kasih.